Acara ini diprogramkan oleh Uskupan Dewan Karya Pastoral untuk mendampingi, memperkaya, memberikan motivasi dan juga dorongan bagi seluruh anggota Dewan Paroki, khususnya DPH di Paroki seluruh Uskupan. Dan program ini dilakukan di 3 dekanat. Saya minta setiap paroki dalam 1 minggu ini mengirim 1 calon mewakili dekanat di Taufe. Syaratnya apa? Orang yang aktif bermasyarakat lintas agama. Paus kita mengatakan apa? Church is not an institution. Church is a love story. Jadi ternyata gereja menurut Paus kita itu bukan sebuah institusi pertama-tama, tapi pertama-tama adalah sebuah kisah cinta. Ya, sebuah kisah cinta di mana semua orang mencintai, melayani, dan tolong menolong. Western itu kata kuncinya itu fulfillment, achievement, atau you sudah dapat apa, you sudah mencapai apa, you sudah bisa apa. Jadi karir, pencapaian tertentu itu Western. Tapi aneh, Eastern ini agak lain. Pendekatannya itu emptiness, untuk mengubah Indonesia menjadi yang lebih baik. Itu ternyata kalau Buddha hidup Konghucu yang agak Eastern ya pendekatannya, itu selalu mengatakan begini, harus mulai dari batin kita, pikiran kita harus tenang, hati kita harus bahagia. Nanti pikiran dan hati yang bahagia dan tenang ini akan mengubah perbuatan kita. Perbuatan akan mengubah kebiasaan kita, kebiasaan akan mengubah karakter kita, karakter akan mengubah nasib kita. Ini kata aliran yang agak timur. Tidak mulai dari jagat yang besar, tapi jagat yang kecil, yaitu aku, pikiran dan perasaan. Jadi sangat terasa bahwa aliran agama yang berbau timur itu selalu soal kebatinan. Maka di sini spiritualitas timur kata kuncinya emptiness. Menurut Father Robert Barron, bisa dilihat di YouTube ya, Robert Barron, Why Do Catholic Leave the Church? Kami diperlakukan dulu di gereja Katolik. Kami susah menghubungi romo, kami susah menghubungi fungsionalis paroki, dewan, kami susah menghubungi karyawan, kami telepon gak diangkat, SMS gak dibalas. Jadi gereja Katolik kurang ramah. Apakah betul gereja Katolik kurang ramah? Ada benarnya. Kalau kita ke gereja Protestan, datang disambut oleh yang namanya penyambut jemaat. Selamat datang di rumah Tuhan, Bapak mengasihimu, shalom. Itu di gereja Kristen. Kalau kita di gereja Katolik disambut oleh tata tertib. Itu orang mengheboh ini bangsa. Itu jawaban pertama dari Father Robert Barron. Jawaban yang kedua, mengapa orang Katolik
meninggalkan gereja Katolik? Jawabannya sudah kita tahu, khotbah pastor jelek. Ya minta maaf, kami juga sedang melatih diri terus-menerus, yakinlah itu. Tapi memang buat khotbah susah, karena kita punya Injil yang hanya itu saja. Injilnya itu kita cari khotbahnya. Kalau pendeta, kita cari temanya, baru cari Injilnya. Betul? Makanya pendeta kita buka. Kalau pastor kita tutup. Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ini jawaban yang kedua. Apalagi dulu dosen saya Om Martin Harun, OFM, ngomong satu hal yang menarik. Praktek khotbah itu 7 menit ya, 7 menit khotbah, umat paham, kamu paham. 7 menit berikutnya, umat nggak paham, kamu masih paham. 7 menit yang ketiga, umat nggak paham, demikian juga paham. Tapi lebih dari 21 menit kamu khotbah, bahkan kuat Allah juga nggak paham. Jadi kalau ada pastor yang khotbah lebih dari 21 menit, kamu berani nggak ngomong? Kuat Allah juga nggak paham, tapi nggak ngomong. Waduh, ini di tahun Ceraiman Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu itu bisa membujuk ketua-ketua lingkungan. Pertama-tama lihatlah mengenai mereka yang hilang, dalam tanda kutip, yang tidak pernah di gereja. Dicatat, dilihat, dihitung. Kalau tanya, kok nggak pernah ke gereja lagi ya? Kalau nggak dibalas kata apa? Dalam kitab suci ada 3 yang hilang, domba, dirham, dan anak. 3-tiganya balik, tapi karena dicatat.